Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa nasdaqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama wa jahla yujal 'alayya. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdiyan bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa. Yang bisa kita lakukan, lisan ini tak boleh kering untuk selalu berucap hamdalah, itu saja minimal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra muslim hafizakumullah, seperti dikatakan oleh Mas Nasyir, bulan Agustus adalah bulan yang menjadi ekspresi kegembiraan, kebahagiaan bagi bangsa Indonesia, wabil khusus bagi umat Islam, berkaitan dengan diberikannya suatu nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita bangsa Indonesia ini adalah kemerdekaan. Ya, sepekan lagi sebenarnya kemerdekaan. Tapi ini mari kita coba selami, kita dalami beberapa ayat atau satu ayat, dua ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini, saudaraku mitra muslim hafizakumullah. Yang ayat ini menginspirasi dan memotivasi founding father, pendiri negeri ini, untuk kemudian menancapkan dasar-dasar sebagai prinsip dalam berkebangsaan dan berkenegaraan yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Ternyata ada spirit yang luar biasa dari nilai-nilai Al-Quranul Karim, wabil khusus ada spirit yang luar biasa, ucapan yang kemudian ditranslate kepada preambul Undang-Undang Dasar 45 dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya tema yang ingin saya angkat pada pagi hari ini, mitra muslim hafizakumullah, adalah ada spirit ucapan syukur Nabi Sulaiman alaihi salam di preambul Undang-Undang Dasar 45. Ini saya awali dari firman Allah surat Saba ayat 13 ya. Ayat 13 mana sih? Memang yang saya artikelnya ayat 12-13. Ayat 13 saja, dan ayat 13 ini pun ujungnya yang ingin saya ambil untuk kita coba gali spirit motivasi di pagi hari ini, membuat kita semakin bersemangat untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman di ayat yang ke-13 itu dari surat Saba ya. Saba itu surat yang ke-34 ya. Saba itu surat yang ke-34. Allah berfirman, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa kudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Saudaraku ikhwatatina fillah, ayat ini kurang lebih terjemahnya, mereka tentara-tentara Nabi Sulaiman alaihi salam, mereka dari kalangan bangsa jin
yang secara kemampuan bisa melakukan sesuatu yang cepat. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharibah. Mereka itu bekerja dengan semangat, lahu ma yasha'u min maharibah. Mereka bekerja dengan luar biasa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Mereka membangun min maharibah. Maharibah di sini gedung-gedung yang tinggi, yang mewah luar biasa, wa tamasila, kemudian membangun patung-patung, ya, wajifanin, piring yang begitu besar, kal jawabi, seperti kolam, wa kudurir rasiyat, dan tungku-tungku yang begitu besarnya, rasiyat. Tungku itu enggak bisa diangkat, ya tetap pada tungkunya itu, pada perapiannya itu. I'malu, di sini mitra muslim hafizahumullah yang ingin coba saya gali spiritnya. I'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah, beramallah yang baik, beramallah yang penuh dengan kebajikan, beramallah kesalehan. Ya ala Dawud. Sebenarnya enggak ada kata ya, tapi terjemahnya ada kata ya. Wahai ala Dawud syukra, wahai keluarga Daud, syukra, dengan penuh kesyukuran. Bekerjalah bekerjalah dan beramallah yang baik, beramallah yang saleh, wahai keluarga Daud, untuk selalu bersyukur kepada Allah, dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit banget, ada kata-kata banget, sedikit banget min ibadiyah, dari kalangan hamba-hambaku, syakur, yang mau bersyukur. So, mitra muslim hafizakumullah, itu kurang lebih terjem dari surat Saba ayat yang ke-13. Bisakah kita seperti keluarga Nabi Daud dan putranya itu Nabi Sulaiman? Kita harus bisa menteladanin Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini mitra muslim adalah putra yang dari jalur Yakub, yaitu dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Yakub ini punya anak 12 kan. Di antara istri-istri Yakub ada namanya Rahel. Dari Rahel inilah lahir Nabi Yusuf sama Benyamin. Sedangkan dari istri-istri yang lain itu ada 10 anak itu kan, ada 10 anak. Ada Naftali, ada Dan, ada Lawi, ada kemudian Yahuda. Nah, dari Yahuda inilah mitra muslim hafizakumullah, Nabi Daud muncul atau dilahirkan di pentas dunia ini, saudaraku. Nabi Daud alaihissalam itu hidup di masa saat ketika pasca Nabi Yusha bin Nun itu nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, nabi yang memiliki kemampuan bisa menghentikan matahari. Yusha bin Nun setelah wafat, terjadi kekacauan di kalangan Bani Israel. Nah, terjadilah kembali mereka menyembah hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, sudah tidak menyembah lagi Allahu Rabbul Alamin. Maka pada waktu itulah tampil sosok nabi yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, namanya nabi konon di Bible itu namanya Samuel. Nah, Nabi Samuel inilah yang kemudian berkata kepada kaum Bani Israel untuk mengangkat Talut sebagai malika, sebagai nabi. Maka Talut pun sebagai raja. Talut pun akhirnya jadi raja, dan saat Talut jadi raja itu melawan tentara Jalut. Dan di antara pasukan Talut itu ada seorang pria yang cerdas, pintar, suaranya merdu luar biasa. Soleh luar biasa. Dialah Daud alaihi salam. Nah, diangkatlah kemudian Daud ini menjadi panglima untuk melawan Jalut, dan akhirnya atas kuasa Allah Daud alaihi salam memenangkan atas Jalut. Karena menang kemudian dinikahkan dengan putri dari Talut, dan setelah itu kemudian menjadi raja di kalangan Bani Israel. Nah, ketika menjadi raja itulah kesalehan, kenabian, kekuasaan, kekuatan Nabi Daud alaihissalam itu begitu nampak luar biasa.
Nabi Daud diantaranya punya mukjizat itu, ibu bapak mitra muslim hafizahumullah, suaranya merdu luar biasa. Karena dalam sebuah riwayat ketika Nabi Daud itu membaca Zabur di pagi hari, itu kan ada burung-burung yang berkicau itu kan. Semua burung-burung yang berkicau itu berhenti gitu kan. Hanya ingin mendengarkan suara merdunya Abu Daud alaihi salam. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, Daud kemudian dikarunia putra namanya Sulaiman, dan kemudian menjadi nabi yang akhirnya juga memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Yaman. Kekuasaan Nabi Sulaiman itu juga sungguh sangat luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, bisa menguasai berbagai bahasa, bahkan bahasa binatang, bahasa jin pun Nabi Sulaiman kuasai. Tidak hanya menguasai manusia tapi juga menguasai bangsa jin, makhluk-makhluk halus, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. So ini keluarga yang luar biasa, keluarga yang dikarunia kenikmatan yang luar biasa. Tetapi keluarga Daud ini tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, di ujung ayat ke-13 dari surat Saba itu Allah memberikan perintah lagi untuk selalu diingat oleh keluarga Daud. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah terus menerus kesalehan, beramalah terus menerus kebajikan wahai keluarga Daud. Wahai di sini tidak terungkap ya sebenarnya di dalam Al-Quran, tapi itu adalah terjemahannya yang muncul. Seharusnya kalau pakai ada wahai, jadi i'malu ya ala Dawuda syukra, tapi kata ya-nya, huruf ya nidanya itu mahdhuf, dihilangkan. Sehingga itu menunjukkan kedekatan gitu. Jadi makanya kenapa Robbana itu tidak ada ya Robbana itu kan ya. Robbana, Robbi tidak ada ya Robbi itu kan ya. Kenapa? Ini menunjukkan kedekatan gitu. Karena kalau iya nida itu kan manggil. Manggil itu menunjukkan sesuatu yang jauh gitu kan. Manggil itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalau kita berdoa Robbana, Robbi, itu kan kita menunjukkan kedekatan kita dengan Allah. Demikian pula Allah dengan keluarga Daud alaihi salam begitu dekat sehingga enggak perlu ada ya nida panggilan. Yang ada apa? Langsung i'malu ala Dawuda syukra. Ayo teruslah beramal soleh, teruslah berbuat kebajikan wahai keluarga Daud. Syukra sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Perhatikan mitra muslim hafizahumullah, ini yang ingin pertama saya sampaikan. Perhatikan di terjemahan manapun pasti kata-kata syukurnya sama. Pasti kata-kata syukurnya sama. Saya coba lihat di terjemahan yang saya nukil di artikel saya. Terjemahannya begini. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur atau berterima kasih. Artinya apa, mitra muslim? Ya, di teksnya Al-Quran, kata-kata syukur itu teksnya berbeda. Jadi kalau syukur pertama itu Allah menggunakan masdar, yaitu syukron, ya kan? Syukron, i'malu ala Dawuda syukron, ya kan? Sedangkan di berikutnya syukur kedua, ketika Allah mengungkapkan wa qalilum min ibadiyas syakur, itu menggunakan redaksi apa? Syakur, bukan syakir. Jadi dari sini beda enggak? Pastilah beda. Satu dulu kita simpan. Yang kedua, sedikit aja pengenalan, nanti bisa dikonfirm kepada pakar tafsir yang ada narasumber kita ya. Qalilun di situ kan artinya sedikit ya. Tetapi Mas Nasir, kata-kata qalil di sini ini nakirah. Tidak ada al-qalil ya, tapi qalilun. Itu menunjukkan superlatif. Jadi sudah sedikit dinakirah. Jadi makanya tadi saya terjemahkan amat sangat sedikit atau sedikit banget. Jadi bukan sekedar sedikit, ada bangetnya gitu loh. Sedikit banget gitu loh. Sedikit banget, bukan hanya sekedar sedikit. Sedikit banget min ibadiyas syakur, dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Dan yang luar biasa, redaksi yang digunakan adalah syakur, bukan syakir.
Syakir orang yang bersyukur. Syakur itu apa? Superlatif. Sempurna kesyukurannya. Bayangkan mitra muslim, kalau Allah sampai berkata wa qalilum min ibadiyasy syakir. Bisa jadi tidak banyak orang yang bersyukur. Tapi yang diungkap oleh Allah adalah syakur. Ya, memang yang tidak banyak bersyukur, yang syukurnya sempurna. Tapi syukurnya yang standar banyak. Yang syukur standar banyak. Jadi di artikel saya nanti bisa dicek, syukur itu ada 3 macam. Ada syukur standar, ada syukur medium, ada syukur yang excellent. Kalau dalam bahasa redaksi Al-Quran ada istilah syukron. Syukur standar itu syukron, masdar. Syukron, masdar itu kan tidak terikat waktu, tidak terikat time. Jadi anytime, kapan saja bersyukur. Jadi syukur standar itu artinya ketika kita dapat nikmat itu langsung bersyukur, itu namanya standar. Kita dapat nikmat langsung ngomong alhamdulillah. Sekalipun kadang-kadang Mas Nasir, alhamdulillahnya itu ekspresinya berbeda-beda. Tergantung objek nikmat yang didapat. Misalnya nih seorang istri dapat dari suaminya bulan ini, "Ma, sudah saya transfer loh. Berapa? 5 juta. Alhamdulillah gitu kan. Jadi ekspresinya itu luar biasa gitu, ekspresif. Mau udah saya transfer berapa? 500.000. Oh, alhamdulillah. Gitu aja. Alhamdulillah gitu aja. Jadi itu standar itu. Meskipun kemudian kualitas intonasi, artikulasi hamdalahnya itu berbeda-beda gitu kan, mitra muslim. Tidak ada masalah, itu standar. Yang prastandar apa? Kufron. Hati-hati itu. Hati-hati mitra muslim. Yang prastandar itu apa? Kufron. Kufur. Kufur itu termasuk mengingkari nikmat. Prastandar itu. Maksudnya gimana prastandar itu, Ustaz? Contoh. Misalnya, "Ma, sudah saya kasih sekian." "Loh, kok sama ini, Pak? Kok pancet?" Kata-kata lo ya, itu menunjukkan apa? Kecewaan kan. Kecewa terhadap nikmat Allah adalah kufur. Hati-hati itu saudaraku mitra muslim. So, syukran itu standar. Ada yang lebih tinggi lagi namanya syakir. Syakir itu isim fa'il. Jadi kalau syukron itu kan bisa jadi pelaku gitu kan. Apa namanya? Aktivitas. Tapi kalau syakir, pelaku dari aktivitas. Dia orang yang selalu bersyukur itu namanya syakir. Itu medium, itu luar biasa. Kayak begini, Mas Nasir, mitra muslim. Bernyanyi sama penyanyi beda enggak? Orang bernyanyi belum tentu sebagai penyanyi. Tapi penyanyi sudah pasti bernyanyi. Orang bersyukur belum tentu dia penyukur, tapi penyukur, pelaku penyukur itu syakir, itu sudah pasti dia selalu bersyukur. Karena itu saya kasih contoh, orang yang syukurnya sampai tingkat syakir itu Masya Allah, dia belum dapat nikmat, Mas Nasir, mitra muslim, dia sudah ngomong alhamdulillah gitu. "Mas, sudah saya transfer loh." "Oh, alhamdulillah Pak, alhamdulillah." Kata suaminya, "Apa? Itu transfer untuk bayar listrik." Wah, lain lagi itu persoalan. Yang penting dia sudah kadung ngomong apa? Alhamdulillah duluan, udah gembira duluan, udah ekspresif duluan. Itu kan luar biasa. Yang ketiga, ini yang tinggi, syakur. Syakura itu mitra muslim hafizahumullah, itu isim yang ala wazan faul, itu superlatif. Sigoh mubalaghah. Kalau bahasa kita amat bersyukur, sempurna kesyukurannya. Makanya sedikit yang kayak begitu, sampai di dalam tafsir disebutkan bisa jadi yang dimaksud oleh Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur itu cuman Nabi Sulaiman sama Nabi Daud alaihi wassalam. Saking susahnya untuk menjadi orang yang bersyukur. Kayak apa sih deskripsi syakur kalau dalam kehidupan sehari-hari? Mitra muslim, saya kasih tahu, mudah-mudahan Anda bisa ngamalkan, Ustadz juga bisa ngamalkan.
Teman-teman bisa ngamalkan apa itu? Kebiasaan orang bersyukur itu kan terhadap hal-hal yang berbau kenikmatan, berbau kesenangan, berbau kepasan dengan jiwa. Tapi kalau syakur, tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan hati, tapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati pun dia bersyukur. Inilah syakur. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan nikmat, beliau berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, satu kenikmatan, sesuatu yang pas dengan kejiwaan beliau menyatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kurang lebih terjemahnya, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, jadi sempurna kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap ngomong alhamdulillah ala kulli hal, gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segalanya, itu kan. Tetap alhamdulillah, inilah syakur. Maka dalam riwayat yang lain ada malaikat yang habis mencabut nyawa seorang bayi, seorang anak, gitu kan ya. Ketika naik ke langit ditanya sama Allah, wallahu a'lamu bihadza, dan Allah itu tahu dengan persoalan ini. Ini pertanyaan Allah dalam rangka supaya bisa kebaca oleh kita mitra muslim, itu kan ya, dan menjadi ibrah, itu kan, menjadi pelajaran. Apa kata Allah kepada malaikat? Kamu dari mana? Saya dari mencabut nyawa. Ini kata malaikat pencabut nyawa, itu kan. Kamu mencabut nyawa waladi fuadi fulan, kamu mencabut nyawa anak dari jantung hatinya fulan, hambaku. Iya ya Allah ya Rabb. Apa sikapnya dia? Hamidakah katanya. Dia memujimu ya Allah setelah meninggal anaknya. Dia memujimu ya Allah. Maka kata Allah, ibni lahu, bangun baginya baitan fil jannah wa tusammi baital hamdi. Bangun baginya surga di istana di surga, dan kasih nama istananya dengan Baitul Hamd, istana alhamdulillahirabbil alamin. Saking mulianya itu, saudara. Cuman kalau kita kan jangan terlalu vulgar kalau kepingin jadi pribadi syakur. Jadi ada istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, alhamdulillah, ya gak ngono toh. Jadi ya gak gitu-gitu banget. Itu maksudnya secara filosofis, kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Masih ada yang harus kita tatap ke depan. Inilah kalau kita mampu bisa menata hati di saat ada musibah, bisa menata hati di saat ketika kita dapat masalah dengan tetap bersyukur kepada Allah. Inilah level syakur. Itu wa qalilum min ibadiyas syakur, itu sedikit banget. Masih kita bicara keluarga Nabi Daud alaihissalam dan apa kaitannya dengan preambul Undang-Undang Dasar 45, nanti akan kita bahas. Wallahu a'lam. Baik, mitra muslim, kajian Fajar Motivasi Al-Quran pagi hari ini masih menemani Anda dengan tema ada spirit ucapan syukur Nabi Sulaiman alaihissalam dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945. Tadi motivasi dari surah Al-Quran, surah Saba ayat ke-13. Baik, kita sapa dulu penelpon Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Syukurnya orang Jawa itu beda, Ustaz, pengertiannya. Satu contoh begini, syukur itu bisa diartikan celaka. Contoh kalau ada teman karena ada kebencian, itu kena musibah, bilangnya syukur lah, itu gimana itu? Syukur, nah, itu. Yeah. Tapi ada kesyukuran, malah saya itu Ustaz, ini pengalaman nih kemarin itu saya malah tambah susah. Gimana kalau saldo rekening itu bisa tambah 30 juta loh? Oh ini kan berat sekali, ini uang dari mana ini? Oh no, kan gitu. Kalau saya cek itu
tellernya itu entry datanya itu keliru. Itu gimana itu kalau seandainya saya ambil tak alihkan kan gimana itu? Itu malah jadi saya itu jadi tak bisa tidur loh kok. Kenapa rekening saya saldo malah tambah 30 juta itu? Oh ke teman-teman, wah ambil aja alihkan gitu. Waduh, ini gimana ini? Ini kan nggak tepat deh kalau begitu. Itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih. Ada pertanyaan dari WhatsApp juga berhubungan dengan syukur, Ustaz. Ini saya bacakan ya. Teleponnya masih ada lagi. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih. Pak Permadi mau nanya apa, Bapak? Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanyakan mengenai preambul kemerdekaan itu, macam kitabul sirik dibacakan oleh founding father kita ketika itu. Tapi kalau apa itu dengan cara proklamasi itu ada yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan gitu ya. Oleh karena dengan tegas Soekarno-Hatta begitu mewakili seluruh bangsa Indonesia. Oleh karenanya saya kalau mengambil motivasinya surat Sabah juga mungkin yang dikatakan Alhamdulillahnya saya melakukan karena sifat inti maksani ayatani ayamini wasimal bumi rizki rabbikum maskurulah badatun tayyibatan warabin wafur masih sampai sekarang eksis ya dengan penting father yang begitu luar biasa heroisnya dalam mengusir penjajahan. Oleh karenanya kesyukuran itu betulkah apa itu bertentangan dengan amanat begitu Ustaz. Terima kasih berada dapat pencerahan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Permadi, terima kasih sudah bergabung. Oke. Pak Imron juga menanyakan melalui WhatsApp ini Ustaz tentang syukur. Saya bacakan ya. Ya, bedanya syukur Allah Ustaz dengan syukur hamba itu seperti apa? Karena kan salah satu dari yang kita ketahui Allah juga syakur gitu. Ya. Tiga ini silakan bisa dijawab dulu Ustaz. Baik. Pertama Pak Sodikun, justru leluhur-leluhur kita, mbah-mbah kita itu, tingkat kesyukurannya itu sudah tingkat excellent. Tingkat excellent. Excellent itu syakur, ya kan? Jadi terhadap hal yang berbau musibah pun, mereka, mbah-mbah kita itu sudah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga mbah-mbah kita dulu itu, kalau ada anak jatuh, itu kan pasti syukur nak ya, syukurin nak ya, syukurin nak ya. Intonasinya beda ya, syukurin nak ya, syukurin. Bisa jadi ada hikmahnya, nanti kaki patah ada hikmahnya, tangan lecet ada hikmahnya, syukurin nak ya, syukurin ya. Tapi dalam perkembangan berikutnya, intonasinya dirubah menjadi apa? Bahan olokan. Syukur kon, syukur kapok kon, begitu kan ya. Jadi ada syukur kapok, syukur yang berulang kapok. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Sodikun. Justru filosofinya Pak Sodikun bahwa ini orang-orang dulu itu lebih paham terhadap agama, lebih mau mengamalkan agama itu kan ya. Sehingga tingkat kesyukuran mereka itu sungguh sangat luar biasa ya. Sehingga terhadap hal yang berbau musibah pun mereka menjadi bersyukur kepada Allah. Cuman bergeser kemudian intonasinya seperti rodok menjadi pembulian, menjadi pengejekan dengan kalimat syukur begitu. Nah, itu kelirunya di situ. Kelirunya di situ. Oke. Itu yang pertanyaan pertama dari Pak Sodikun yang pertama. Yang kedua, wah itu kalau ada uang masuk ke rekening jenengan ya harus dikembalikan karena itu bukan haknya kan, bukan haknya jenengan. Dan jenengan bagus itu sudah mengembalikan. Nah bisa jadi kalau sebagian yang lain itu dianggap rezeki gitu kan ya. Tapi kan rezekinya kan ya rezeki, tetap rezeki tapi kan rezeki yang haram.
walaysa mubarakan fi, dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Begitu ya Pak Sodikun, kurang lebih. Bagus itu sudah aktivitas dan sikapnya yang luar biasa terhadap hal yang bukan haknya untuk dikembalikan. Oke, ada telepon. Apa dulu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mariam ya di Surabaya. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariam. Ini Pak Ustaz, biasanya itu kalau dulu loh masa kecil saya, kalau jatuh itu orang tua gini ngomongnya, ya Allah jatuh wis gak apa-apa, tidak dan Nyai Among gitu Pak Ustaz. Apa? Nyai Saya dimaksud Nyai Among itu apa Pak Ustaz ya? Kalau saya dulu tanya katanya Nyai Among itu ya sing ngomong awakmu itu begitu Pak Ustaz katanya. Kalau sekarang kan enggak, jatuh gitu sakit ya? Iya sakit kok gitu Pak Ustaz. Pendengarannya Bapak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir Mitra Muslim, dan sepertinya ini nanti artikelnya akan bersambung ya di pekan yang akan datang. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Bu Ania. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Masih ada waktu ya? Masih ada Ibu, masih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini gitu saja mau tanya tentang antara syakir dan syakur gitu. Kalau syakir yang saya terima lagi sepertinya selalu bersyukur ketika ada nikmat. Tapi kalau syakur, orang-orang yang biasa bersyukur meskipun tidak menerima nikmat. Selain kadang-kadang agak bukan bisa agak kurang bisa diterima, bukan begitu, tapi agak sulit ya menerimanya, karena bagaimanapun orang yang masih bersyukur itu pasti di sisi yang lain dia benar-benar masih menerima, atau mungkin orang itu memang benar-benar legowo dengan apapun yang terjadi meskipun kurang enak. Nah, jadi bagaimana ini saja antara sakit dan bagus. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang kita tanyakan artinya. Apa maksudnya alhamdulillah ala kulli hal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantri dulu Ibu ya, ada 4 pertanyaan yang sebelum kita jawab. Silakan Ustaz. Yang kedua setelah Pak Sodikun tadi pertanyaannya apa? Saya lupa semua, nggak saya catat. Permadi tadi tentang kesyukuran itu apakah masih terasa ya sampai sekarang. Tadi beliau juga mengutip surah Sabah juga yang laqad kana fi Sabah ya, ujungnya dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu Ustaz. Yeah. Kemudian dihubungkan dengan kondisi saat ini. Dan kesyukuran tersebut apakah masih dirasakan gitu ya, atau dilaksanakan oleh kita sebagai bangsa Indonesia ya. Karena dulu kan dilakukan oleh para founding fathers kita nih, sampai bikin preambul pun seperti itu, luar biasa syukurnya kepada Allah. Jadi justru Pak Permadi, spirit yang ingin saya sampaikan sambil menjelang peringatan 17 Agustus yang akan datang ini adalah mengingatkan pada diri saya, usikum wa iyaya bitaqwallah, kan, dengan bertakwa kepada Allah. Dan takwa yang luar biasa di dalamnya adalah inti kesyukuran, karena tidak mungkin seseorang itu bertakwa tanpa dia bersyukur kepada Allah. Dan biasanya orang kalau sudah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, pasti dia adalah bertakwa. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di situ di ayat ke-15 kan, di surat yang sama, di surat Sabah itu kan ya, waskurulah ya, kan, waskurulah ya. Kulu min rizki rabbikum waskuru lahu, itu kan kata Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah, ayo manfaatkan apa yang sumber daya alam yang sudah ada, manfaatkan dengan baik, tapi waskuru lahu, dan bersyukurlah. Karena kata bersyukur itu sangat penting gitu dalam membangun sebuah kemakmuran negeri. Kemakmuran negeri itu, kemakmuran suatu bangsa itu benar-benar akan terjadi, mitra muslim, ketika dilandasi oleh nilai-nilai kesyukuran. Makanya yang diminta pertama kali oleh Allah kepada keluarga Daud, kan keluarga Daud ini keluarga yang negarawan. Keluarga Daud ini keluarga yang dia punya wilayah yang luas, Mas Nasir. Itu konon begitu luar biasanya besarnya di zaman Daud alaihissalam saja,
itu yang menjaga istana Daud itu 40.000 pasukan. Bayangkan, yang menjaga itu 40.000 pasukan. Belum seluruh wilayah. Dan di zaman Daud alaihissalam itu kekuasaan sudah sampai ke Damaskus Syria. Di zaman Daud alaihissalam posisi ada di Palestina, ya kan. Dan kemudian di zaman Nabi Sulaiman itu sampai berkuasa sampai ke Sabak. Nah, Sabak ini yang kita sebut dengan Yamannya itu Sabak itu gitu, ya. Yang indah luar biasa gitu kan ya. Jadi surat Sabak itu surat yang menceritakan tentang kaum Sabain yang menyembah matahari saat itu, yang kemudian akhirnya sama Allah dimusnahkan. Karena apa ya? Karena tidak bersyukur ya. Wujud tidak bersyukur itu adalah dia tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi inilah yang ingin saya nasihatkan pada diri saya dan pada antum semua mitra muslim. Ayo kalau kepingin membangun sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, atau kita turunkan membangun sebuah tatanan masyarakat kampung RT RW yang bagus ya, atau kita turunkan lagi, kita breakdown lagi misalnya membangun sebuah keluarga gitu kan ya, yang keluarga itu thayyibun wa rabbun ghafur gitu kan ya, yang keluarga itu baik gitu kan dan penuh ampunan dari Allah Rabbul Alamin, ya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Musnahnya sebuah keluarga itu kadang gak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bukankah banyak wanita-wanita yang masuk neraka juga gara-gara tidak bersyukur kepada suaminya atau kepada keluarga itu sendiri? Itu kurang lebih seperti itu ya. Terus yang ketiga apa tadi pertanyaannya, Mas Nasir? Pak Imron ya, dia menanyakan tentang perbedaan antara Allah kan juga syakur Ustaz, dengan manusia tadi. Ya. Jadi begini, di surat An-Nisa ayat 147, nanti dicek ya, surat An-Nisa 147. Mitra muslim tolong dicek ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Jadi salah satu sifat Allah itu ada syakiran, ada juga syakur gitu kan. Sifat Allah syakiran itu kalau ngaji itu kan memang pentingnya ngaji itu kan ya. Jadi kalau wa kana Allahu syakiran alima. Siapa yang enggak tahu alima? Maksudnya apa alima? Alima itu maha mengetahui, maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui. Maksudnya maha mengetahui apa? Yaitu maha melihat, maha mengetahui apa yang terjadi, yang belum terjadi pun Allah tahu, itu alima. Tapi bagaimana dengan makna dan terjemahan syakira? Allah itu syakira. Allah itu syakira. Allah itu bersyukur. Kalau Junaidi Sahal, Nasyir, mitra muslim bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau Allah bersyukur kepada siapa? Disinilah kemudian kata-kata syakara itu, kalau dalam bahasa Indonesia syakara itu kan berterima kasih gitu kan. Syakarah itu sebenarnya secara bahasa Mas Nasyir, mitra muslim, shin kafro, dari kata apa? Shin kafro itu artinya kalau di kalangan bahasa Arab, pakar-pakar bahasa Arab biasanya syakarah itu diimajinasi, diartikan dengan imajinasi pohon yang rindang banget. Nih lihat tangan saya, ini kan di YouTube kan, rindang banget, buah-buahannya lebat. Padahal air yang diserap oleh pohon itu untuk tumbuh rindang sedikit. Nah, sedikit dimasuk ke dalam. Rindang keluar, sedikit masuk ke dalam. Atau diimajinasi syakara itu artinya kambing yang gemuk, keluar yang gemuk nih. Padahal rumput yang dimakan sedikit. Jadi kalau ada orang gemuk mangane titik, itu namanya bersyukur. Itu arti bahasa ya syakara. Dengan bahasa lain, dengan arti lain, syakara itu artinya apa? Adalah banyak memberi, sedikit nerima. Ini tangan saya kan, banyak memberi, sedikit nerima. Itu artinya syakara. Nah, kalau Allah syakiran, Allah maha bersyukur, artinya apa? Bukan Allah berterima kasih kepada siapa? Allahus Samad, Allah puncak, nggak ada siapa-siapa selain Allah, kan begitu kan ya. Kalau kita mau bersyukur dan terima kasih sama Allah, kalau Allah bersyukur maksudnya adalah Allah banyak memberi dan sedikit terima dari hambanya, betul nggak? Karena itu yang pantas untuk memiliki syakir itu sesungguhnya Allah, karena Allah lah yang banyak-banyak memberi dan sedikit terima dari kita. Bukankah kita sholat 5 waktu? Taruh kata sholat subuh tadi berapa menit? 5 menit. Saya garis kan sampai suruke, saya garis kan wiritani. Sholat itu 5 menit. Coba jujur, 5 menit sholat subuh itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ingat Allah semuanya?
Enggak kan, paling-paling ingat Allah takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Selebihnya Al-Fatihah enggak ingat Allah. Itu kan. Apa mana imamnya itu maca ayat yang ayatnya panjang dan kita enggak tahu artinya. Jadi ngelamun kan yang makmum di belakang itu kan ya. Jadi makmum tiba-tiba sudah rukuk nih si imam kan begitu kan. Jadi enggak ingat. Artinya 5 menit saja bersama Allah kita masih korupsi itu. Begitu tuh. Jadi sedikit yang Allah terima dari kita, tapi kita nerima banyak banget dari Allah. Makanya ayo kita memiliki sifat seperti Allah itu kan ya. Banyak-banyak memberi dan sedikit menerima itu kan. Jadi kalau diberi, jadi orang syukur ini begini, Mas. Ini belum semua saya jawab ya. Orang syukur itu begini. Orang syukur itu kalau dia memberi seseorang, dia itu merasa begini. Cukup enggak saya kasih segitu ya? Cukup enggak ya? Berarti dia bersyukur sama Allah. Tapi kalau dia nerima dari orang lain, dia kok malah kurang. Itu kebalikannya. Bukan orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur justru kalau memberi dia merasa sedikit, kalau nerima dia merasa sudah cukup banyak. Sudah cukup Bu, sudah cukup Pak, sudah cukup Pak, sudah banyak, sudah alhamdulillah. Itu orang yang bersyukur. Tapi nek kurang. Makanya koruptor itu Pak, Ibu, mitra muslim, itu bukan karena nggak punya duit tuh. Ceken aja itu gaji-gaji mereka. Jadi direktur bank itu ceken kan. BUMN itu rata-rata kan puluhan juta kan. Tapi kenapa dia masih korupsi misalnya? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan itu yang menyebabkan kemakmuran sebuah negeri ini menjadi hancur. Wallahu a'lam. Ini berikutnya digabung saja Ustaz ya? Ya, pertanyaannya disimpan aja untuk pekan depan. Minggu depan. Iya. Baik, kalau gitu sabar ya, yang bertanya akan dijawab minggu depan. Nanti diingatkan juga mitra muslim biar kita umpan kepada Umi Maryam sama Ibu Aan-nya. Oke, kita akan tutup untuk pagi hari. Silahkan Ustaz untuk menutup dengan simpan dan doa. Mitra muslim, sekali lagi terbangunnya sebuah negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terbangunnya sebuah masyarakat, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Terbangunnya sebuah keluarga yang thayyibun wa rabbun ghafur. Itu adalah landasan utamanya kesyukuran. Semakin warga masyarakatnya bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan definisi syukur tadi itu, banyak-banyak memberi, sedikitlah menerima. Berebut untuk bagaimana memberikan manfaat ke banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linas. Maka kelak negeri ini, karena banyak orang yang ingin membangunnya, banyak orang ingin memakmurkannya, bukan banyak orang yang ingin berpangku tangan hanya ingin menerima saja kebaikan. Maka saudaraku ikhwatadina fillah, negeri ini akan benar-benar menjadi negeri yang bersyukur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan founding father kita sudah memberi contoh bagaimana bersyukur dimulai dari lisan mereka dan tulisan mereka yang termaktub dalam preambul. Apa itu saudaraku yang pernyataan Nabi Sulaiman yang ada di preambul? Di alinea keberapakah ada itu? Insya Allah akan kita bahas pekan depan, sekaligus kita memperingati kemerdekaan kita 17 Agustus. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.